Shalom, selamat pagi, silakan duduk. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Hari ini kami akan lebih banyak sharing ya, saya akan lebih banyak kesaksian, cerita aja saudara. Seperti yang Bapak Ibu lihat, judul yang kami angkat pagi hari ini itu adalah You are what you eat. Engkau adalah apa yang engkau makan. Sebenarnya kata ini muncul dari sebuah perenungan saya ya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya pernah cek kolesterol dan ternyata kolesterol saya itu cukup tinggi. Kalau batasnya kalau nggak salah 200, nah kolesterol saya itu 288. Lalu kalau trigliserid itu katanya batasnya 150, betul ya? Saya nggak tahu kalau yang dokter. Hari itu saya dites, alatnya itu ngehang, nggak mendetek. Dan ternyata setelah dites, kalau nggak salah 2 atau 3 kali, terdapatlah angka 512. Jadi batasnya 150, saya 512. Jadi multiplikasi, jangan dicontoh Bapak Ibu, nggak baik. Nah dari situ kemudian suami saya ini reminder, kamu loh makannya harus dijaga. Semua gorengan di-cut, tepung-tepung di-cut. Saya bilang waduh saya nggak makan nasi, tepung di-cut, lalu saya makan apa gitu ya. Lalu dari sejak itu saya mulai mencari literatur, saya lihat video YouTube tentang kesehatan. Pokoknya saya cari informasi apa saja mengenai kesehatan. Dari segala macam video, dari segala macam buku, bacaan saya baca. Dan saya berusaha untuk menerapkan itu. Jadi kami berdua akhirnya menjadi concern dengan yang namanya kesehatan. Setiap kali ada info di media sosial kami scrolling, kami akan saling sharing gitu ya, saya dan suami saya kirim. Dan kami saling berbagi. Sampai di suatu titik beberapa waktu yang lalu, tiba-tiba Roh Kudus itu bilang, "Nak, kamu itu sangat peduli dengan cara mengatasi kolesterol di tubuhmu, supaya kolesterol itu turun. Kamu mencoba segala macam cara, kamu cari obat, kamu cari vitamin, dan kamu berusaha supaya kolesterolmu itu jadi stabil." Dan tiba-tiba Roh Kudus itu ngomong begini, bagaimana dengan kolesterol yang di rohanimu? Saya tersentak, maksudnya gimana Tuhan kolesterol di rohani? Yang engkau tonton, sosial media, Instagram ketika engkau scrolling di waktu santai. Drakor, saya suka nonton ya Bapak Ibu. Jadi drakor yang kamu tonton, dracin yang kamu tonton, segala macam drama yang kamu lahap hampir setiap hari. Bukankah itu seperti junk food untuk rohani dan jiwamu? Waktu Roh Kudus bilang begitu tuh saya sontak terkaget. Engkau sangat peduli dengan yang di jasmani. Padahal yang di jasmani itu hanya sementara. Dan engkau sama sekali gak peduli dengan yang di rohanimu. Seberapa kolesterol itu mengental di dalam darah, roh dan jiwamu. Karena pengaruh dunia begitu kental. Berapa lama engkau baca Alkitab dalam waktu sehari? Saya lalu merenungkan, iya ya Tuhan. Saya baca Alkitab mungkin 30 menit, 45 menit. Lalu berapa lama engkau nonton drakor? Tiba-tiba gitu kan. Saya itu satu hari itu bisa melahap mungkin sekitar 15 episode drama. Dan itu mengerikan, dan tiba-tiba ketika Roh Kudus itu ngomong, itu seperti sentilan kuat di hati saya. Engkau sangat peduli dengan yang di jasmani. Mengapa engkau enggak peduli dengan yang di rohani? Dan perkataan itu terus berjalan. Kayak Roh Kudus itu ngobrol gitu ya sama saya. Bayangkan, dalam satu hari, anakmu enggak makan 1 kali. Engkau khawatir, Jet, Timothy belum makan hari ini. Atau dalam 1 hari itu anak saya belum minum vitamin padahal mau pergi. Saya khawatir, aduh sudah minum vitamin belum ya? Dan tiba-tiba Roh Kudus ngomong, seberapa kamu care dan kamu takut ketika hari ini anakmu belum baca Alkitab. Seberapa kamu sangat aware ketika hari ini anakmu belum berdoa. Seberapa kamu peduli ketika hari ini anakmu belum menyembah Tuhan. Dan dari perkataan itu, saya ini
bertobat dan saya bilang, Tuhan ampuni. Saya ada di pelayanan, saya beberapa kali sudah sharing, saya mimpin pujian di depan sini. Tetapi untuk hal yang di rohani, sebenarnya dalam kehidupan saya keseharian, saya enggak terlalu peduli. Yang saya pedulikan yang di jasmani, yang di tubuh. Apa yang akan saya makan, apa yang akan saya minum, apa yang akan saya pakai, itu sangat mengganggu. Sehingga tema ini muncul hari ini. You are what you eat. Apa yang kau makan itu akan menentukan bagaimana engkau nanti jadinya. Kenapa kami akan bahas makan? Alkitab itu syarat ya, penuh dengan makan. Di awal Alkitab, kitab Kejadian, Tuhan bahkan ada perintahnya waktu manusia ada di Taman Eden. Engkau boleh makan yang ini, tapi engkau enggak boleh makan yang itu. Perintahnya apa? Boleh makan ini, enggak boleh makan itu. Sampai di kitab Wahyu, Revelation, ditulis ada yang namanya perjamuan anak domba. Bukankah itu tentang makanan? Perjamuan anak domba tentang makanan. Kalau kita runtut Alkitab satu demi satu, makanan itu sangat banyak. Saya mencatat bahkan sampai gak habis ya. Manusia jatuh pertama kali dalam dosa karena salah makan. Katanya Pak Yohanes Sunardi ya. Kejatuhan manusia pertama salah makan. Lalu setelah itu ada Kain dan Habel. Apa yang mereka persembahkan? Makanan, sayur dan daging domba. Makanan yang mereka persembahkan. Sampai akhirnya satu diterima, satu enggak, yang satu iri dan berusaha membunuh. Kita bicara tentang air bah. Setelah air bah, manusia boleh makan daging. Bicara tentang Abraham. Abraham memaksa Tuhan, hari itu ada 3 malaikat utusan Tuhan untuk singgah. Dipaksa untuk apa? Makan. Abraham menjamu dan memberikan makan. Sehingga hari itu Tuhan berfirman, tahun depan Sarah istrimu akan punya anak. Hari itu yang namanya Abraham menang perang. Dia disambut di lembah Syahwe oleh yang namanya Imam Melkisedek. Melkisedek menyajikan apa? Roti dan anggur untuk Abraham. Bukankah itu makanan? Bahkan sebelum Ishak memberkati Yakub anaknya. Apa yang Ishak minta? Makanan kesukaan. Ayo Esau, pergi cari buruan, masakkan makanan kesukaanku. Makan. Bagaimana tentang Yusuf? Yusuf itu juga diberkati, dia jadi orang hebat karena memberi makan bangsa-bangsa ketika kelaparan. Bagaimana dengan Musa? Musa yang memimpin bangsa Israel berjalan di tanah di padang gurun dan hari itu yang namanya mana turun di padang gurun. Ada yang namanya Joshua. Hari itu Joshua tertipu dengan orang Gibeon yang pura-pura kehabisan makanan, tinggal remah-remah, pakaian compang-camping, dan Yosua tertipu karena makanan. Bagaimana dengan perjanjian baru? Yesus loh, kalau ketemu murid-muridnya pasti ada perjamuan makan. Dan bahkan ketika Maria Magdalena mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal dan menyeka dengan rambutnya, itu terjadi di ruang makan. Betapa dalam kehidupan setiap hari kita ini syarat dengan yang namanya makan. Bahkan di gereja kalau dengar khotbah, perut lapar, apa yang terpikir? Nanti habis ini makan apa ya? Iya kan? Betapa makanan itu menjadi sebuah esensi yang penting. Makanya kenapa kita angkat ya tema You Are What You Eat. Beberapa waktu yang lalu saya itu sempat nonton sebuah film dokumenter. Film ini berjudul Hack Your Health. Dan film ini menceritakan bagaimana di dalam tubuh kita ada yang namanya usus. Dan para ahli mengatakan ususmu itu adalah second brain, otakmu yang kedua, yang akan menentukan perilakumu, sikapmu, bahkan emosimu. Jadi di film itu diceritakan bagaimana orang itu akan jadi emosional, akan jadi depresi, akan jadi moodnya berubah, mood swing, karena apa yang dia makan. Dan dikatakan juga di situ, jadi dibuat sebuah penelitian hari itu,
Di dalam usus kita itu ada yang namanya mikroba. Kalau di dalam film itu dikatakan microbiome. Nah, mikroba di dalam usus itu diteliti, diambil sedikit lewat ya yang dibuang di anus itu ya, diambil ya. Jadi kan kelihatan mikrobanya. Diambil lalu dicek dan setelah dicek mikroba itu disuntikkan ke yang namanya tikus. Jadi dibuat perbandingan, yang satu orangnya tenang dan berwibawa. Yang satu orangnya mood swing dan depresi, diberikan kepada dua tikus yang berbeda. Tikus yang dikasih yang tenang, dia jadi tenang. Tapi ketika itu disuntikkan kepada satu tikus ya, yang depresi tadi disuntikkan kepada yang tikus ini mendadak jadi gelisah, pergi lari ke sana ke sini gitu. Di film itu diceritakan begitu. Dan dikatakan apa yang akan engkau makan itu akan menentukan. Yang kau makan hari ini akan menentukan apa yang terjadi besok. Ada seorang saintis tahun 1825, dia mengatakan seperti ini. Tell me what you eat and I will tell you who you are. Katakan kepadaku apa saja yang kamu makan. Dan aku akan bisa ngasih tahu siapa kamu sebenarnya. Jadi seberapa makanan itu menjadi sangat penting. Ini baru preview ya Bapak Ibu. Kita buka satu ayat. Firman Tuhan berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Yesus berkata hari itu di Yohanes 6, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Apa itu makanan yang akan dapat binasa? Yang biasa kita makan itu loh. Kita ini kan punya kebiasaan ya, kalau zaman sekarang itu, kalau satu keluarga misalkan lagi healing makan di restoran. Lalu makanan yang kita pesan datang, kalau itu restoran maksudnya lagi santai-santai ya, bukan makan ini, terus makan untuk suatu special occasion, biasanya kita apa yang akan kita lakukan? Pertama kali makanan datang, potret dulu, dipotret dulu, betul ya? Kadang-kadang kita lupa loh, padahal kalau Tuhan bilang kalau kamu makan, dapat makan, mengucap syukur. Tapi hari ini gayanya sudah berubah, begitu makanan datang, foto dulu. Nanti setelah itu berdoa, belum. Waitressnya dipanggil, mbak, mas tolong fotoin. Nah terus kita pose ya, pose sekeluarga kan, pose cekrek gitu. Terus nanti akhirnya sudah selesai doa, enggak, dilihat dulu fotonya. Waduh saya kelihatan gemuk di sini, foto ulang. Atau waduh matanya merem ini, foto lagi gitu kan. Ulangin, saya enggak kelihatan ganteng, enggak kelihatan cantik, ulangin. Jadi setelah take beberapa kali selesai, handphonenya dikembalikan. Habis itu doa, enggak. Sometimes beberapa orang ngapain dulu? Posting dulu. Taruh di status, taruh di IG gitu ya. Terus baru setelah itu ditaruh mungkin makan. Kalau inget baru doa. Iya kan? Loh tapi itu yang sometimes terjadi. Dan apa yang terjadi nanti kalau sambil makan, ternyata ada notifikasi. Status kita, postingan kita di komen. Wah bales komen kan. Jadi lupa. Kita tidak mengucap syukur terhadap makanan, tapi kita sibuk posting. Padahal makanan yang tadi kita foto itu, yang kita posting itu, besok pagi keluarnya di mana? Di jamban. Apakah mau engkau foto? Enggak kan? Enggak akan. Itu yang namanya makanan yang binasa. Dan Tuhan bilang, jangan kejar itu. Karena itu akan habis. Yang engkau makan hari ini sebagus apapun, seenak apapun, besok pagi bentuknya keluarnya sama. Betul ya? Keluarnya akan sama. Itu makanan yang akan binasa. Tetapi firman Tuhan berkata, jangan bekerja untuk makanan yang binasa. Tapi bekerjalah untuk makanan yang tidak akan binasa. Karena itu akan membawa engkau kepada hidup yang kekal. Coba sekarang, kalau kita konsumsi ya, kalau dalam keseharian ya konsumsi, makan sebelum tidur. Nah, siapa yang punya kebiasaan makan sebelum tidur? Dulu saya. Apa yang kita konsumsi malam sebelum kita tidur, kalau kita punya kebiasaan, aduh lapar malam-malam, terus bikin Indomie. Habis itu enggak berapa lama, 30 menit kita tidur.
Wah itu bahaya ya, kelamaan bisa bahaya itu. Apalagi kalau mengkonsumsi, wah malam ngemil coklat dulu, wah itu bahaya. Dan itu bisa merusak kesehatan. Sama, kalau malam itu, apa yang engkau pikirkan, apa yang engkau bayangkan. Kalau malam itu engkau scrolling HP, dan kemudian 5 menit, 10 menit setelah engkau scrolling, engkau tidur. Makanan terakhir yang engkau makan, itu akan membahayakan engkau. Kalau malam, engkau tiba-tiba teringat hari itu aku jengkel sama satu orang. Dan sebelum tidur, itu keinget, aduh aku jengkel sama ini. Dan akhirnya engkau tidur setelah itu, 5 menit, 10 menit. Kebawa tidur. Dan besok pagi apa yang terjadi? Mendadak tanpa sebab dan tanpa akibat kita bangun gak fresh. Badan tiba-tiba rasanya, aduh kok males bangun ya. Kok rasanya pegel ya? Kok gak enak ya? Kenapa? Apa yang engkau konsumsi tadi malam sebelum tidur itu menentukan kualitasmu ketika engkau bangun. Itu yang terjadi di jiwa. Tuhan berkata, pedulikan dengan yang di roh, makanan yang tidak akan binasa. Karena itu yang akan membawa engkau kepada hidup yang kekal. Sebuah penelitian di PLOS Medicine dikatakan seperti ini, dalam waktu 7 sampai 13 tahun ke depan, orang akan bisa menjadi seseorang yang totally different, berbeda secara karakter, secara tubuh, secara sifat, dengan mengubah pola makan mereka. Kenapa? Karena setiap hari sel kita itu beregenerasi. Jadi kalau engkau mengubah pola makan, continue dari yang sekarang kebiasaan makan jelek, lalu diubah jadi makan baik. 7 atau 15 tahun, tergantung kondisi tubuh masing-masing. Engkau akan jadi orang yang berbeda. Kalau tadinya engkau orang yang gampang marah-marah, engkau mengubah makananmu, mungkin dagingnya dikurangin, perbanyak sayur dan buah. Engkau akan jadi orang yang berbeda 7 sampai 15 tahun kemudian. Itu penelitian. Nanti kalau Bapak Ibu suka searching-searching, ketik aja PLOS Medicine. Di situ tertulis semua fakta-fakta dan research yang terjadi. Dan ketika kembali ya ke film yang saya tonton di Hack Your Health, itu diceritakan tentang seorang begini. Ada seorang yang sangat gemuk, itu orang kulit hitam. Dan dia mengatakan, saya struggle dengan masalah berat badan. Saya sudah diet, mengurangi makan, gak kurus-kurus katanya begitu. Saya sudah olahraga, saya sudah melakukan banyak hal tapi gak kurus-kurus. Apa yang terjadi? Setelah dilakukan penelitian, hari itu ada yang namanya Jeff Gordon, orang dari Israel membuat sebuah penelitian. Diambil mikrobiomnya, ternyata orang yang gemuk tadi, itu di dalam ususnya tidak punya satu mikroba untuk bikin kurus. Apa itu? Mikroba ini ternyata makanannya itu hanya sayur dan buah. Jadi kalau satu orang ini jarang makan sayur dan buah, itu punya kecenderungan untuk dia susah kurus. Lalu solusi yang diberikan oleh peneliti-peneliti ini, dia mengatakan ubah pola makanmu. Kamu gak perlu kurangi porsinya, tambahkan sayur dan buah. Minimal dalam 1 minggu engkau bisa makan 20-30 macam sayur dan buah dalam 1 minggu. Dan itu dilakukan. Dan ternyata ada sebuah perubahan yang signifikan terjadi. Sebegitu hebatnya makanan akan mempengaruhi engkau. Bagaimana dengan yang di rohani kita? Saya tulis di situ jenis dan pilihan makanan yang kita makan pasti akan memberikan dampak ke tubuh kita. Gak cuma di tubuh tapi juga di rohani. Dan di bawah saya tulis pastikan setiap hari kita mendapat roti kehidupan. Dan itu yang menjadi makanan di roh kita. Di Mazmur 119 ayat 103. Firman-Nya berkata, betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. The Message mengatakan seperti ini, your words, firmanmu, itu menjadi pilihanku. Sangat enak, so tasty. I prefer them to the best home cooking. Aku memilih firmanmu
Dan itu menjadi masakan terenak. Dan versi NLT New Living Translation berkata, betapa firman-Mu itu manis bagiku, lebih manis daripada madu. Firman Tuhan di Mazmur ini berkata itu manis. Dan ada dalam versi lain dikatakan firman Tuhan itu akan membuat engkau nourished, membuat engkau bernutrisi. Tapi seberapa banyak kita kalau baca Alkitab mengalami firman itu manis? Saya aja loh kalau baca Alkitab, kadang-kadang males. Buat saya lebih enak saya dengar khotbah daripada saya baca sendiri. Jujur ini ya. Karena kalau buka itu rasanya aduh Alkitab itu kan tulisan semua ya. Tapi padahal firmannya berkata firman itu akan jadi manis. Jadi enak buat engkau. Itu masakan terenak dan ternikmat. Bahkan paling bernutrisi yang rohmu bisa makan. Dan tiba-tiba kayak Roh Kudus itu ngasih pengertian seperti ini ke saya. Karena kita ini sudah terbiasa dengan kita nonton ya, dengan melihat entertainment dunia. Kita terbiasa dengan itu, kita terhibur. Jadi indera pengecapan kita itu jadi hambar. Sama dulu, saya punya 2 anak dan waktu anak-anak saya kecil, mereka itu kalau makan buah dan sayur akan melahap dengan sangat nikmat. Karena mereka nggak tahu, dikasih labu makan, dikasih sayur apapun makan. Dan mereka menikmati ketika mereka masih toddler ya, masih kecil. Tapi begitu mereka mengecap yang namanya micin, nah begitu sekali dikasih makanan yang ada micinnya, mereka ngerasain nggak? Wah enak ini micin. Tiba-tiba tes mereka berubah. Dari mereka yang suka buah dan sayur, yang tadinya dijejeli buah dan sayur apapun makan, begitu mengenal ciki, begitu mengenal yang lain yang jauh lebih manis, cake, permen, rasa tes mereka berubah. Mereka akan bilang, sampai sekarang ya anak saya itu, terutama yang kecil, kalau makan buah dan sayur, tetot katanya begitu. Enggak, buah dan sayur. Permen marshmallow lebih enak katanya. Dan itu berubah, kenapa? Karena mereka mengecap micin tadi, yang enggak enak tadi. Gula, yang sebenarnya enggak bagus buat tubuh. Tapi itu dikonsumsi. Dan mereka merasakan, wah ini lebih nikmat. Jadi yang sehat tadi, yang buah, yang sayur, yang tadinya mereka mau makan, jadi hambar, jadi enggak enak. Sama dengan firman Tuhan. Seharusnya firman Tuhan buat setiap kita itu manis, itu bernutrisi, masakan yang paling enak buat roh dan jiwa kita. Tapi kenapa ketika disuruh baca Alkitab, uangnya lepol? Rasa kita sudah berubah. Kenapa? Kita mengecap itu micin-micin dunia. Sosial media, status WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, Threads. Atau mungkin seperti saya, nonton, drakor, drajin, semua drama yang saya tonton itu terasa lebih nikmat daripada ketika saya baca Alkitab. Jangan sampai yang esensi ini hilang di hidup kita. Mari kita kembali lagi, back to the Bible. Next slide. Saya melihat sebuah survei di sebuah literatur. Ini adalah survei yang dilakukan oleh yang namanya Dr. Ernie Cole dari The Center for Biblical Engagement. Dia berkata seperti ini, dalam kehidupan seorang manusia yang membaca Alkitab 4 kali atau lebih dalam seminggu, rutin ya. Pasti baca Alkitab 4 kali atau lebih dalam seminggu. Mereka itu akan menjadi orang Kristen yang radikal, berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Dan dicatat seperti ini di penelitian itu. Kalau engkau baca Alkitab lebih dari 4 kali seminggu, dalam seminggu ya, dikatakan engkau akan menjadi 228%. Engkau akan bisa sharing rema imanmu kepada orang lain. Engkau akan punya kasanah, bukan materi ya, rema firman Tuhan yang engkau makan. Dan engkau akan bisa bagikan kepada orang dan itu membuat orang lain hidup. Kalau engkau baca Alkitab lebih daripada 4 kali. Selanjutnya, engkau akan jadi 407%.
more likely to memorize scripture. Engkau akan bisa mengingat dan menghafal setiap ayat, setiap firman Tuhan. Ini letaknya di mana? Alamatnya ada di mana? Engkau akan 407% lebih jago daripada orang-orang pada umumnya. Dan ini yang menarik Bapak Ibu. Ketika engkau baca Alkitab, 59% less likely to view pornografi. 59% engkau enggak akan tertarik lagi dengan yang namanya pornografi. Loh, sekarang di setiap film mungkin akan ada pornografi dan banyak hal. Tapi kalau engkau berpegang pada firman Tuhan, itu enggak jadi makanan yang engkau bisa nikmati. Engkau akan berubah 59%. Lalu dikatakan, engkau akan jadi 30% less likely to struggle with loneliness. Engkau akan jadi 30% orang yang jauh lebih hebat melawan setiap kesendirian. Hari-hari ini banyak orang yang bunuh diri. Kenapa? Merasa sendiri, berjuang sendiri, melakukan segala sesuatunya sendiri. Mereka terbawa arus dunia, mereka berenang di dalam informasi dan media sosial yang terjadi. Dan akhirnya mereka makan sesuatu yang salah buat jiwa mereka. Padahal ketika engkau makan firman, engkau baca, gak cuma sekedar dengar. Kita kan senangnya dengar khotbah ya. Kita merasa begini, aku sudah dengar khotbah satu, cukup, aku sudah mendengar firman Tuhan. Enggak loh, penelitian itu berkata, engkau harus baca. Enggak cukup engkau cuma setel YouTube, ya 1 jam aku dengar khotbah, that's enough, aku makan firman. Enggak, engkau harus baca itu setiap hari, telan itu setiap hari. Enggak cukup ternyata cuma dengar khotbah dan rema dari orang lain. Ketika itu dibaca, itu masuk lewat matamu, masuk ke hatimu. Itu yang akan menutrisi jiwa dan rohmu. Itu yang akan mengubah segala sesuatunya jadi baik. Sepenting itu yang namanya makanan. Mari makan dengan benar mulai hari ini. Makan firman dengan benar. Konsumsi segala sesuatu dengan benar. Supaya jadi you are what you eat. Engkau kalau makan firman, engkau akan jadi seperti kata firman Tuhan. Engkau kalau setiap hari merenungkan firman Tuhan, engkau akan jadi seperti yang firman Tuhan itu katakan tentang hidupmu. Mari lakukan itu setiap hari, hidupi setiap firman. Kenapa sih kok kita harus makan? Saya diberkati dengan sebuah ayat di 1 Raja-Raja 19 ayat 8. Ini adalah kisah mengenai Elia di 1 Raja-Raja 19 ayat 8. Apa fungsi makanan yang tepat buat hidupmu? Ketika engkau dapat makanan yang tepat, hari itu Elia dikejar-kejar oleh Isabel. Dan dia lari ke tepi sungai Kerit. Dan hari itu Tuhan mengirimkan roti dan air. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, ketika ia sudah makan, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah yakni gunung Horeb. Sedemikian dahsyat makanan kalau itu tepat kita konsumsi. Apa yang terjadi? Bahasa Inggrisnya mengatakan itu akan menguatkan, strengthen you. And it will nourish you, menutrisi engkau. Makanan itu akan menguatkan engkau, akan menutrisi engkau. Menutrisi di roh, di jiwa, bahkan sampai di tubuh. Elia itu manusia biasa. Sekali dia makan roti dan itu tepat. Bayangkan loh, kekuatannya dia bisa berjalan berapa lama? 40 hari, 40 malam. Kalau engkau makan yang tepat, di rohmu, di jiwamu, engkau akan punya kekuatan untuk engkau melangsungkan perjalananmu dengan sangat ajaib. Engkau akan bisa berjalan dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Karena apa? Ada nutrisi yang diberikan. Mari makan dengan benar. Dan lahap semua firman Tuhan dengan benar. Dan biar pagi hari ini jadi koreksi buat kita ya. Saya sharing begini bukan berarti saya sudah benar Bapak Ibu. Justru firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Menajamkan saya. Karena ini peringatan. Firman ini muncul dari teguran Tuhan. Teguran Roh Kudus. Terhadap setiap kebiasaan saya setiap hari. Setelah ini nanti akan disambung oleh Bapak Adi. Mari silahkan.
Nanti suami saya akan menyampaikan lebih detail lagi apa yang dia dapat tentang rema makanan. Saya berdoa saudara belum kenyang tapi masih lapar semua. Amin. Yohanes pasalnya yang ke-6 mulai ayat yang ke-25. Perikopnya berjudul Roti Hidup. Firman Tuhan berkata, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Ayat 30. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Perhatikan ayat 35, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Amin. Saudara, saya percaya saudara sering membaca Alkitab dan kita menemukan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang suka datang dengan tanda dan perumpamaan. Saya mau ajak kita memperhatikan ayat ke-26. Firman Tuhan ayat ke-26 berkata, Yesus menjawab mereka, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Saudara, Tuhan kita itu sering datang dengan yang namanya tanda dan perumpamaan. Betul ya? Karena saya membayangkan dia ini Tuhan yang datang dari surga menjumpai kita manusia yang di dunia. Nah, seringkali ada bahasa-bahasa yang mungkin manusia itu tidak bisa ngerti. Mungkin kita sudah bisa sering baca ayat ini, jadi kita bisa ngerti ya, oh itu Tuhan. Tapi saya mencoba membayangkan kalau Tuhan hari itu hadir, belum ada Alkitab, dan dia datang dengan seluruh kemegahan surgawi. Mungkin kita takut mungkin, atau kita menyembah dalam gentar, tapi Tuhan datang dengan tanda, dengan apa? Bahasa manusia. Kita tahu ya di Alkitab, Tuhan mengumpamakan apa? Gembala yang baik. Karena di Alkitab hari itu mungkin sebagian orang beternak domba. Betul ya? Jadi dia mengambil gambaran seorang gembala. Dia Tuhan yang merendahkan dirinya, dia turun ke dunia supaya bahasanya ini nyambung. Ngerti saudara? Supaya connect saudara. Supaya yang diceritain tuh kamu nangkep. Jadi dia gunakan bahasa yang mendarat saudara. Mungkin contohnya kayak saya ngomong sama anak saya, Jet. Saya dulu senang basket saudara, zamannya Michael Jordan gitu ya. Tapi hari ini karena anak saya senang basket, mau enggak mau untuk saya bicara sama dia, untuk saya masuk ke dunianya, saya mesti ngerti saudara pemain-pemain basket yang hari ini. Giannis, Nikola Jokic, saya belajar untuk turun, masuk ke dunianya dia. Supaya saya bisa ngomong sama dia. Sama saudara, saya punya anak yang kecil, kalau tiap kali ulangan ditanyain, Tim, berpikir komputasi apa? Nah itu ada misternya. Algoritma apa? Pengenalan pola apa? Dekomposisi apa? Lupa apa?
Tapi kalau ngomongin Godzilla, apal saudara. Godzilla -1, Godzilla ini, Godzilla itu. Puji Tuhan sekarang sudah bertobat dari Godzilla. Tapi sekarang sukanya WWE saudara ya. Zaman dulu saya taunya Hulk Hogan yang rambutnya kuning itu saudara. Sekarang mau tidak mau karena saya perlu berkomunikasi hati ke hati sama anak saya. Dia ceritanya, "Pak, Drew McIntyre itu keren Pak. Kalau masuk itu mbak pedang." Oke, saya cari di YouTube Drew McIntyre. Oh oke ini kalau masuk arena mbak pedang. Sama saudara. Tuhan kita itu Tuhan yang rendah hati, dia sangat rendah hati. Dia datang dengan tanda, datang dengan perumpamaan. Dan hari ini kita belajar ada satu perumpamaan tadi kita baca bersama. Tuhan berkata apa? Aku adalah apa? Roti. Amin. Tuhan datang sebagai roti. Lanjut. Di situ dikatakan, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Saya mau beri sedikit konteksnya. Jadi berapa hari lalu atau kemarin mungkin, saya tidak tahu, Alkitab tidak menulis jelas. Tapi sebelum peristiwa ini ada banyak orang membutuhkan bantuan, kelaparan mungkin, berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus melihat mereka berbelas kasihan, Tuhan Yesus buat mujizat. Dia buat 5 roti 2 ikan, memberi makan 5.000 orang. Jadi saya bayangin ya. Nah setelah Tuhan Yesus buat mujizat, orang makan kenyang, Tuhan menyingkir. Dan orang yang kenyang ini, karena mereka kelaparan, cari Tuhan Yesus. Karena apa? Sopo ngerti, dijialeh saudara ya. Kemarin dikasih makan, aku mau cari Tuhan Yesus, siapa tahu aku dapat makanan lagi. Yang mereka cari apa? Makanan. Sebetulnya sebuah kondisi yang menurut saya menyedihkan. Karena mungkin kalau kita melihat sejarah para pemimpin, imam-imam, Saduki, orang Farisi, kondisinya beda. Tapi orang-orang di zaman itu, saya membaca sebuah literatur, yang mereka lakukan day by day adalah mereka harus berpikir, hari ini aku mau makan apa. Bahkan kalau saudara nanti baca ya, pasal 6 di awal itu ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, karena dari pagi mereka mengikuti Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus itu kasihan. Ngikuti sampai malam belum makan. Jadi Tuhan Yesus buat mujizat, kasih makan. Dan hari itu orang ini mencari Tuhan Yesus lagi. Tuhan, aku pengen makanan. Tapi Tuhan tahu kebutuhan, keinginan orang ini. Tapi itu justru Tuhan berkata apa? Aku adalah roti. Saya mau ajak saudara membayangkan bahwa bukan sebetulnya sekedar makanan ya. Tapi makanan ini, kenyang ini, di Amplify dikatakan menggunakan kata-kata satisfied. Sesuatu yang membuat satisfied itu puas. Sesuatu yang memberikan kepuasan. Mungkin kalau kita bandingkan kondisinya dengan kita hari ini, sangat berbeda saudara. Di zaman itu mungkin cari warung susah saudara. Jadi mereka harus berpikir, tiap hari harus mengusahakan mikir, maaf kata orang sederhana hari itu, mereka dalam kondisi di bawah kendali Romawi, dan mereka mungkin kesusahan untuk makan, bahkan untuk memikirkan makanan, yang adalah sebetulnya kebutuhan. Dan mungkin gambarannya kalau hari ini tidak bisa digambarkan dengan kita sama-sama cari makan, tidak bisa saudara. Karena kita ini keluar gereja, belok sedikit ada gudeg, ada soto, ya toh? Maju dikit ada warung lim, ada onti, ada Santa Pria, banyak makanan saudara. Tapi makanan yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang memuaskan, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang dibutuhkan. Ayat ini berkata, setiap hari kita ini semua punya kebutuhan dan keinginan, betul? Amin. Mungkin buat yang jomblo pengen pasang hidup, buat yang butuh uang, mungkin butuhnya uang. Atau mungkin saya butuhnya mobil, saya butuhnya rumah, saya butuh pekerjaan. Atau mungkin jiwanya, saya butuh dihargai, saya butuh diterima, saya butuh diakui. Loh, salah enggak saudara? Enggak salah loh saudara. Saya mau kasih tahu, enggak salah saudara. Karena Tuhan menghargai setiap keinginan kita. Amin. Tuhan menghargai setiap keinginan kita. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika keinginan kita itu begitu kuat dan kita tidak mendapatkan itu, kita enggak bisa melihat Tuhan. Kayak orang-orang ini saudara. Tuhan datang, Tuhan sebagai roti yang hidup. Tapi yang mereka nantikan apa? Kasih roti jasmani saudara.
perutnya kosong. Padahal Tuhan tahu saudara, bahkan Tuhan jauh lebih tahu yang kita butuhkan daripada kita sendiri. Amin. Tuhan jauh lebih ngerti. Tapi seringkali yang terjadi adalah kita ini punya keinginan kok belum kejadian ya. Kok belum digenapi ya. Bahkan mungkin bisa sangat rohani. Tuh sekarang saya tak tanya, coba Tuhan Yesus ngasih makan roti jasmani itu rohani loh saudara. Betul? Coba nanti baca di Alkitab, di rumah dibaca. Dia memberi makan 5.000 orang, bukan beli di warung. Bukan saudara. Dia memberi makan 5.000 orang, dari 5 roti 2 ikan dilipat gandakan. Jadi itu sesuatu yang rohani. Tapi yang rohani pun bisa sangat daging ketika kita muncul dari keinginan kita. Saya berdoa saudara nangkep. Sesuatu yang mungkin kita ini sangat nantikan. Mungkin contohnya orang yang sakit, dia membutuhkan kesembuhan. Betul? Kalau saudara mungkin lagi kondisi, lagi sakit, Tuhan sembuhkan aku. Salah enggak? Enggak saudara. Tapi yang salah adalah ketika engkau membutuhkan kesembuhan, dan engkau terlalu fokus sama kapan aku sembuh. Engkau membutuhkan rumah dan engkau selalu menantikan kapan rumahnya datang Tuhan. Kita membutuhkan pasangan hidup. Dan yang terjadi adalah kita selalu mana nih ya mungkin ya di mapping mana pasangan hidup mana. Pasangan hidup mana. Tuhan aku sudah umur segini loh. Fokus kita itu yang berbahaya. So pertanyaannya kenapa saudara hal itu terjadi? Ini Yohanes 6 ayat 26 tadi, kita masuk ke yang di tengah ya, 1 Korintus 2 ayat 14. Firman Tuhan berkata seperti ini, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Perhatikan, dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Amin. Ada banyak orang-orang ini, mereka melihat Yesus, mereka tidak bisa lihat. Banyak tanda dilakukan, banyak mujizat dikerjakan, betul? Dia bikin mujizat loh, melipat gandakan, orang sakit disembuhkan, lumpuh berjalan, buta melihat. Tapi orang banyak ini tidak bisa lihat Tuhan Yesus. Yang mereka kejar, aku pengen roti karena perutku lapar. Saudara yang menjadi masalah apa sih? Karena manusia duniawi. Dan hari ini pun saya percaya kita semua adalah manusia duniawi. Betul? Kita semua masih butuh makan, kita masih lapar, kita masih banyak keinginan. Tapi saya berdoa fokus kita bukan mencari keinginan kita. Di situ dikatakan dinilai secara rohani. Ya, kata-kata yang terakhir, di Amplified dikatakan to spiritually discern. Terjemahan penjabarannya seperti itu, understand through the power of the Spirit. Untuk mengerti itu melalui kuasa roh. Jadi untuk kita ini memahami bahasa Tuhan, memahami maksud Tuhan, kita ini membutuhkan apa? Roh Tuhan. Sekali lagi hati-hati saudara. Kadang yang nampaknya rohani bisa jadi itu sangat daging. Ketika itu bukan apa yang Tuhan mau, tapi ternyata apa yang kita mau. Saudara saya mungkin izinkan saya sedikit bersaksi. Mungkin 20-30 tahun lalu saya masih SMP. Namanya anak SMP mulai suka sama lawan jenis. Betul ya saudara? Saya mulai suka sama lawan jenis dan satu kali ada teman cewek, adik kelas, cukup cantik menurut saya. Dan saya deketin dia, kita namanya anak SMP ya gitulah saudara ya. Pulang sekolah barengan, jalan bareng, paling pol ya gandengan saudara. Nggak berani yang macam-macam. Tuker-tukeran foto, jadi yang terjadi. Sampai satu kali, saya enggak berani sebut pacar lah ya. Tapi teman saya ini, saya lupa dia minta surat atau puisi, saya lupa. Anak SMP, maklum saudara. Dia minta nulis lah, pokoknya saya nulis di sebuah kertas. Kemudian saya buatin.
Saya tulis di sebuah kertas, saya kirimkan ke dia. Bukti cintaku padamu katanya gitu ya. Tak kirim, tak kasih ke dia. Terus yang terjadi apa? Yang terjadi sama teman saya ini di depan kelas. Surat saya itu dibaca saudara. Dan itu tiba-tiba jadi bahan tertawaan mungkin adik-adik kelas, satu kelas saya. Dan ternyata saudara, peristiwa itu, saya itu jujur ya, waktu saya lihat, dengar, dibacain di depan kelas, saya enggak ngerti saudara. Sampai hari ini pun itu masih menjadi misteri, dan biarlah tetap misteri, karena orangnya juga enggak di Indonesia, I don't care. Tapi itu menorehkan sebuah luka di hati saya, tanpa saya sadari. Dan saya enggak tahu, mungkin dalam hidup kita, saya percaya dari saudara kecil sampai saudara dewasa, ada peristiwa-peristiwa yang membuat saudara ini kecewa, membuat saudara sakit hati. Mungkin membuat saudara rasanya tuh sakitnya tuh di sini saudara. Sama saudara, hari itu buat saya sakitnya tuh di sini. Tapi saya tidak marah sama teman saya bilang, sudahlah. Tapi tanpa saya sadari saudara. Saya dulu juga kalau ditanya sakit hati, enggak, santai, saya gitu. Tapi mulut boleh ngomong gitu, hati ini ada yang tersayat saudara. Singkat cerita, tanpa saya sadari, karena luka saya yang saya ini tidak pernah beresin saudara. Saya ini punya sebuah obsesi. Tapi ini taunya nanti ya, setelah saya itu diberesin sama Tuhan. Dulu saya tidak ngerti. Saya punya sebuah obsesi. Karena setelah saya lulus dari SMP, saya keluar kota SMA. Saya punya sebuah obsesi. Kalau di sekolah itu ada cewek paling cantik, tak deketin. Pokoknya entah mau jadi pacar, mau jadi TTM, ya toh, teman tapi mesra. Pokoknya saya mau buktikan ada gini, seakan-akan tuh saya ngomong gini, emang cewek cuman kamu? Wah gitu saudara ya, gengsi seorang pria kan gitu. Saya bilang, emang cewek cuman kamu? Wes, akan kubuktikan Don Juan Cap Kadal. Saya terobsesi, sangat terobsesi saudara. Di SMA dan bahasa Ibraninya tuh kok ya, dilalah saudara. Dilalah saya deketi cewek paling cantik, kakak kelas aja tak deketin saudara. Dilalah, kok saya tuh enggak pernah ditolak saudara. Wah luar biasa ya. Rekornya itu luar biasa, 100-0 mungkin. Beneran. Dan justru saya ini karena obsesi, karena mungkin tanpa saya sadari, sebuah luka kecil itu membuat saya ini punya obsesi yang, saya akan buktikan kepada dunia. Don Juan Cap Kadal. Sampai akhirnya saya diizinkan sekolah ke Australia, saudara. Saya bahkan punya obsesi yang lebih gila. Jadi saya pikir saya SMA pacarnya orang Indo, belum keren. Saya mau pacaran sama bule, saya mau pacaran sama orang Cina daratan, pernah Hong Kong, pernah orang Thailand, pernah. Yang terakhir, jujur saudara, tenan, saya terobsesi sama orang, orang Afrika saudara. Cuma saya maju mundur. Saya agak takut saudara. Tapi itu menjadi sebuah kebanggaan dalam hidup saya tanpa saya sadari. Dan singkat cerita, saudara tahu, Tuhan izinkan saya pulang. Saya pulang ke Indonesia, saya tahu Tuhan lagi proses hidup saya. Singkat cerita, Tuhan berikan saya, waktu itu Pak Petrus, waktunya kamu ini didoain masalah jodoh. Nah, jujur saudara, dulu waktu jadi Don Juan itu enggak ada beban, betul ya saudara? Kalau orang enggak ada beban tuh, bisa aja lah. Saya enggak ada beban saudara. Tapi begitu Pak Petrus ngomong didoain jodoh, jadi istri itu enggak boleh cerai, nanti kamu punya anak, rumah tangga bareng, waduh pikiran saya, ya sudah. Tapi saya belajar nurut sama Tuhan, ya wis aku tak belajar nurut. Akhirnya singkat cerita, didoain dan sudah tahu ceritanya, waktu itu didoain pasangan hidup saya itu Meta. Dan saya ingat banget waktu itu, saya mencoba ya wis nurut sama Tuhan, saya deketin. Dan inilah dia, orang yang memecahkan rekor saya. Ditolak saudara saya. Hari itu saya ditolak sama Meta. Dan saya tahu sakitnya tuh di sini saudara. Sengkering saudara. Terus saya laporan sama Pak Petrus. Pak, saya sudah nurut, ya toh, didoain jodoh. Tak deketin, Metanya enggak mau. Ya, sudah tahu ya toh, Pak Petrus jawabnya,
Gelinding, wah katanya gitu saudara ya. Waduh, saya bilang ini bukan gelinding Pak, ini kapal oleng Kapten. Oleng ini, bukan gelinding. Saya bilang, waduh Pak Petrus enak ngomong gelinding ya, sini yang hatinya sakit ini, sakit Tuhan. Sakit saudara. Tapi singkat cerita saudara, saya percepat aja. Kesakitan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Karena Tuhan itu mau apa? Sembuhkan saya. Amin. Tuhan itu ngerti saudara. Mungkin hari itu, saya waktu itu ya, begitu ditolak, saya ngomong, saya ultimatum sama Pak Petrus Bulinda. Oke, saya sudah nurut Tuhan, bukan saya yang enggak nurut dia. Jadi saya mau cari cewek lain, saya bilang gitu. Bener, saya bilang sama Pak Petrus, lueh, aku tak cari. Pokoknya aku enggak salah, aku sudah nurut. Wah, saya bersyukur punya Bulinda yang digablok. Jangan sembarangan kamu, masalah pasangan hidup. Wah, gitu saudara. Untung kita ini bersyukur kalau punya pemimpin yang menegur, punya orang-orang di sekeliling yang mengingatkan. Saya ditegur saudara, dan sejujurnya ada takutnya juga sih. Saya bilang, lah piye coba bayangin saudara, jadi orang laki ya toh, sudah ditolak masa suruh maju lagi. Tapi saya bersyukur, sungguh saya bersyukur. Sampai akhirnya saya diproses singkat cerita dan saya tahu, kalau Tuhan campur tangan, kalau engkau mengizinkan roh Tuhan bekerja, dia itu Tuhan yang pengen selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Amin. Saya tidak ngerti, hari itu saya tidak ngerti, walaupun sakit. Saya berkali-kali sudah ini ceritanya enak, tapi saya sakit, saya nangis, saya marah sama Tuhan, saya komplain sama Tuhan. Sampai satu titik Tuhan tiba-tiba ingatkan, Tuhan bukakan. Ingat nih loh nak, waktu SMP kamu ada luka di hatimu. Dan hari itu saya izinkan Tuhan cabut luka di hidup saya. Amin. Saudara, kita ini manusia yang punya banyak keinginan. Salah enggak punya keinginan? Enggak salah saudara. Tapi mari izinkan Tuhan mengintervensi. Kalau dia datang sebagai roti hidup, saudara jangan mintanya roti jasmani saudara. Amin. Jangan mintanya fokusnya kasih aku 5 roti 2 ikan. Jangan saudara. Dia menawarkan dirinya on the higher level. Sebuah dimensi yang lebih tinggi. Roti hidup. Saudara jangan mintanya roti jasmani. Salah saudara. Mazmur 23 berkata, tidak usah dibuka, tidak apa-apa. Ikut Tuhan saudara. Tuhan tidak pernah berkata, ikut aku jalanmu mulus dan kamu akan terus naik. Betul? Tidak ada saudara ayatnya. Tapi Mazmur 23 berkata, sekalipun aku lewati lembah kekelaman, engkau menyertai. Gadamu dan tokatmu menyertai, menghibur aku. Amin. Saudara, ikut Tuhan, tidak ada ngomong cerita jalannya mulus. Tapi disertai Tuhan, engkau akan jadi pemenang dan pemenang. Amin. Saudara, kalau kita mau lihat masa ini, jujur, tahun depan PPN 12%. Perang belum berakhir. Tuh, PPN 12% itu lumayan loh saudara, beneran. Dan bahkan kalau kita mau ngomong kemarin Presiden Korea, dia tetapin martial law. Dunia ini sejujurnya sedang tidak baik-baik saja. Matius 5 berkata, dia Tuhan yang memberikan matahari buat orang benar dan orang tidak benar. Dia Tuhan yang menurunkan hujan buat orang baik dan orang fasik. Sama saudara, di dunia ini kita akan mengalami itu semua. Tapi yang membedakan apa? Roh Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Pertanyaannya, kuncinya ada di tangan kita masing-masing. Apakah kita mau terus melihat Tuhan, datang ke Tuhan dan nyadong, kasih aku 5 roti 2 ikan aja Tuhan. Atau izinkan Tuhan datang dalam hidupmu dan izinkan dia berkata, akulah roti kehidupan. Ayat selanjutnya di 1 Korintus 15 ayat 22 dikatakan, 1 Korintus 15 ayat 22, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara kalau baca di Kejadian juga, di situ dikatakan manusia pada hari engkau memakannya,
pasti mati. Waktu itu Tuhan berkata sama Adam dan Hawa, yang tadi Meta cerita, ada buah yang boleh dimakan, ada yang tidak boleh. Pada hari engkau memakannya, pasti mati. Sekarang saya mau tanya, Adam dan Hawa ya sekarang udah mati saudara. Tapi hari itu, detik itu ketika mereka makan, saya mau tanya, mereka mati enggak? Yang mati bukan jasmaninya saudara. Yang mati adalah rohnya, spirit. Manusia rohnya mati. Sejak manusia jatuh dalam dosa, itu mati. Tapi saya ingin saudara perhatikan di 1 Korintus 15 ayat 22, di situ kata-katanya apa? Karena sama seperti, memang sengaja tidak saya merah-merah, tapi saya ingin saudara perhatikan apa saudara? Semua orang. Amin. Semua orang tidak terkecuali. Pendeta, hamba Tuhan, pemimpin, orang hebat, semua memulai dengan kematian dalam persekutuan dengan Adam. Satu kali saya pernah pelayanan di sebuah kota, saya lagi kesaksian, saya cerita, dan kebetulan yang saya saksikan waktu itu adalah papa saya yang sakit, dan saya merawat papa saya 7 tahun, dan kemudian setelah selesai itu ada tante-tante, cici-cici datang ke saya, wah luar biasa, saya diberkati, puji Tuhan, saya bilang gitu. Nanti di komsel kita bahas, anak-anak itu harus kayak kamu, mengabdi sama orang tua. Wih, saya bilang, Cik, jangan gitu, saya bilang, itu karena Tuhan, amin. Loh, saya bilang, kalau saya ini ya, karena saya kesaksian di gereja tidak bisa cerita detail. Tapi kalau saya mau cerita detail, saya ini banyak jeleknya saudara. Amin. Jelek, benar saudara. Saya marah, protes sama Tuhan. Saya marah. Waktu saya ngelewati suruh itu, saya tidak bisa ngerti Tuhan kenapa tuh ini jangan terjadi. Saya bilang, jangan Cik, jangan, itu contohlah Adi Surya, jangan, saya bilang, wah itu nanti nambahin musuh saya. Jangan Cik, jangan, beneran saya bilang, jangan contoh manusia ini. Tapi doakan Cik, saya bilang, doakan anakmu. Karena ketika roh Tuhan menjamah, ketika roh Tuhan ada dalam hidupnya, itu yang akan mengubahkan. Amin? Loh, amin. Saya ini jelek loh saudara, bener. Waktu didoain jodoh saya marah, saya mutong. Tapi roh Tuhan yang membawa saya ke situ. Roh Tuhan yang membuat saya takut. Kalau saya mungkin ngomong, mungkin ya, pandangan saya adalah pokoknya aku urusan aku meh jodoh wis. Wis carane piye jodoh. Mau caraku, aku yang aku mau. Roti. 5 roti 2 ikan tuh yang jasmani. Tuhan tidak bisa kerja saudara. Tapi ketika engkau berkata Tuhan, jangan dagingku, jangan keinginanku, tapi biar kehendakmu yang jadi. Tuhan bekerja. Amin. Dan saya justru pengen begini saudara. Saya pengen saudara melihat gereja. Saya yang bicara di depan ini. Bukan orang baik saudara. Halo. Orang jelek. Penuh dengan kejelekan. Yang sama-sama jelek katakan amin. Wah bagus. Jelek. Kita semua ini orang jelek. Betul? Yang membuat indah adalah roh Tuhan dalam hidup kita. Amin. Pagi hari ini saya pengen saudara ngerti saudara. Yang sering kali membuat Tuhan tidak bisa bekerja adalah manusia daging kita ini terlalu kuat. Dan roh Tuhan, manusia spiritual itu mati. Tapi saya mau kasih tahu ada sesuatu yang luar biasa. Kata-kata itu tadi saudara apa? Semua orang. Jadi ini tidak terbatas loh saudara. Oh bukan yang pelayanan di mimbar. Tidak saudara. Tapi semua orang. Kita memulai dari sebuah kematian. Tapi bersama Tuhan kita datang kepada kehidupan. Amin. Amin. Tuhan buat semua orang. Saya lihat, oh ini itu hebat. Oh kamu kayak Adi Surya tuh loh, mengabdi sama orang tua. Ojo, saudara, ojo, jangan. Adi Surya jelek, percayalah. Jangan deket-deket makanya. Kita semua orang jelek sudah. Tapi ketika roh Tuhan datang, semua orang diawali dari sebuah kematian. Oke, lanjut satu ayat. Sekarang saya mau tanya saudara,
Pernahkah saudara merenungkan, saya waktu baca ini saya merenungkan, Tuhan kenapa kok Tuhan pakai perumpamaan itu roti? Betul? Kenapa perumpamaannya roti? Kenapa ada di zaman itu, akulah shawarma yang hidup? Boleh toh saudara? Kan orang Israel waktu itu makan kebab, betul ya? Akulah shawarma yang hidup, kenapa enggak? Kenapa akulah kebab yang hidup, kenapa enggak? Kenapa Tuhan ngomong roti? Karena ini saudara, Kejadian 3 ayat 19 firman Tuhan berkata, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, bahasa Indonesia ya, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Tapi Genesis di Amplified dikatakan, in the sweat of your face shall you eat bread. Nah ini saudara, waktu saya baca ayat ini saya baru ngerti, Tuhan kenapa dia datang, yang saya tadi ngomong ya, Tuhan itu datang merendahkan diri dengan bahasa manusia. Kenapa enggak kebab, kenapa enggak salad, kenapa enggak shawarma, tapi kenapa dia bukan sate kambing, bukan saudara, dia roti yang hidup. Why? Karena ayat ini saudara, Kejadian 3 ayat 19. Sudah tahu, ini lanjutan dari ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Setelah mereka jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa manusia rohnya mati, Tuhan usir keluar dari Taman Eden, dan Tuhan berkata seperti ini, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Amplified berkata engkau akan mencari apa? Roti. Itu sebabnya kenapa Tuhan menyatakan akulah roti yang hidup. Oke, jangan bingung saudara, mungkin masih bingung, tapi enggak apa-apa, pelan-pelan. Saya pengen saudara perhatikan, syaratnya untuk mendapatkan roti apa? Syaratnya apa saudara? Dengan apa? Berpeluh. Sudah harus keringetan untuk mendapatkan roti. Betul? Betul ya? Syaratnya itu ya. Boleh ayat selanjutnya. Satu-satunya di Alkitab yang mencatat peluh. Lukas 22 ayat 44. Firman Tuhan berkata, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Wow, waktu saya baca ini saya bilang, God, ajaib. Tahu enggak ini siapa saudara? Ini Tuhan Yesus saudara. Di Taman Getsemani, ketika dia dicari, dia mau dikhianati, dan esoknya dia mau disalib. Yang berpeluh siapa saudara? Tuhan Yesus. Ngerti saudara? Jadi ketika kita jatuh dalam dosa, ada sebuah kutuk. Dengan berpeluh kamu akan makan roti. Syaratnya apa? Berpeluh. Untuk kamu makan apa? Roti. Roti jasmani, kamu harus kerja keras. Yes. Tapi hari itu Tuhan bilang, ketika orang cari roti jasmani, dia bilang akulah roti hidup. Dan Tuhan berkata, yang berpeluh bukan kamu, yang berpeluh aku. Tuhan berpeluh buat kita, supaya kita layak menerima roti kehidupan. Amin, amin. Saudara, ketika Tuhan ngomong aku, I am the bread of life, Tuhan sedang mematahkan kutuk itu. Amin. Patahkan kutuk itu. Loh, itu kutuk berlaku loh saudara. Ketika Adam Hawa jatuh dalam dosa, kutuk otomatis berlaku. Tapi hari itu ketika Tuhan berpeluh, dia bilang, aku yang berpeluh, supaya saudara dan saya yang jelek-jelek ini saudara, layak terima roti kehidupan. Amin. Saudara, dia sediakan roti yang tidak gratis loh saudara. Roti yang sangat mahal harganya. Roti yang bahkan kita mau bayar aja tidak sanggup saudara. Benar. Kebaikan kita, kebajikan kita tidak sanggup membayar roti itu. Tapi Tuhan, kamu tidak usah berpeluh. Aku yang berpeluh. Supaya kamu makan roti kehidupan. Ajaib gak sih saudara? Wow, waktu saya baca ini, Tuhan, thank you. Kita tuh punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Satu ayat terakhir. Terus pertanyaan kan sekarang gini, Tuhan sudah berpeluh,
Tuhan sudah sediakan roti. Pertanyaannya sama saudara. Bagaimana kami bisa menerima? Yohanes 6 ayat 28 ayat itu dilanjutkan. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Amin. Simple saudara. Caranya saudara menikmati roti yang dari Tuhan. Simple. Percaya. Only believe. Amin. Tapi saya mau ingetin saudara. Percaya itu bukan cuma di mulut, tapi betul dimulai dari mulut. Amin. Percaya dimulai dari statement, dari deklarasi, dari pengakuan. Aku percaya. Saya mau beritahu saudara, percaya ada dua hal dalam percaya. Percaya itu dimulai dari sebuah keputusan. Yang kedua, percaya itu dibangun dari sebuah perjalanan. Amin. Ada begitu banyak anak Tuhan saudara. Ketika servis, ketika ibadah, rasakan zaman Tuhan nangis, tersungkur. Aku percaya nangis, sampai umbelen saudara. Tapi kemudian sampai rumah, jatuh lagi, tomat lagi. Saya berdoa saudara ngerti. Percaya, satu, dimulai dari sebuah keputusan. Dua, dibangun dengan sebuah perjalanan. Amin. Hari ini saya mau ajak kita ini menyadari saudara. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita ini manusia roh kita yang mati saudara. Bahkan mungkin ada kalanya saya kadang merasakan Tuhan kayak yang tadi Meta cerita. Kita ada terlalu banyak nih Instagram, Facebook, kita banyak keinginan, pengen ini, pengen itu, pengen itu. Tuhan tidak tahu di mana saudara. Bukan Tuhan meninggalkan kita loh, kita yang meninggalkan Tuhan. Amin. Tapi saya pengen saudara, jangan malu, jangan takut. Untuk saudara nih, benar ya, aku ini jelek, jelek saudara, serius. Kalau enggak percaya nanti pulang lihat kaca. Saya jelek saudara, banyak kejelekan, banyak kelemahan. Tapi saya pengen saudara tidak terintimidasi. Saya pengen pagi hari ini saudara tidak takut untuk berkata, benar Tuhan aku jelek. Karena tadi ayatnya berkata, semua orang saudara. Tidak ada satupun yang terkecuali lahir melayang-layang malaikat, tidak ada saudara. Semua mati, manusia rohnya mati. Hanya ketika Tuhan datang dalam hidupmu, roh Tuhan datang dalam hidupmu, engkau menerima kehidupan yang sesungguhnya. Amin. Pagi hari ini izinkan, jangan malu, akui saudara. Jangan takut, bilang Tuhan, aku butuh roti kehidupan. Saya tadi cerita, saya ini kadang ada yang tanya sama saya, kamu kesaksian kok menjelek-jelekan diri sendiri. Loh emang jelek, enggak apa-apa. Yang hebat Tuhan, amin. Emang jelek saudara. Manusia tidak ada yang bagus, manusia semua jelek. Tapi ketika kau bilang justru ketika engkau sadari, Tuhan tolongi aku yang jelek ini. Dia akan turun dari surga, dia akan menolong saudara, amin. Apapun yang menjadi masalah dalam hidupmu, pergumulanmu, hari ini apapun. Engkau sedang menantikan jawaban, engkau butuh pekerjaan, butuh uang, butuh apapun. Saya berdoa saudara, fokusmu bukan di apa yang kau inginkan. Tapi izinkan Tuhan, Tuhan tolongi aku. Tolongi aku. Tolongi aku. Amin. Izinkan saya memberitahu ini saudara. Tuhan mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Betul? Dia mati buat semua kita, tidak terkecuali. Tapi saya mau beritahu saudara, tidak semua orang bisa menikmati karya salibnya. Yaitu siapa? Orang yang tidak percaya. Orang yang merasa, aku udah butuh kayu salib. Aku sudah baik, aku sudah oke, I'm fine. I don't need you Lord. Detik saudara merasa seperti itu, that's it saudara. Tapi detik engkau datang, saya mau ajak pagi hari ini, mari datang saudara. Loh, apakah pertobatan itu berkali-kali? Yes Lord, yes. Saya berkali-kali saya datang, Tuhan tolongi aku. Tolongi aku. Biar manusia rohmu hidup dalam hidupku. Karena saya percaya Tuhan punya rencana yang terbaik. Tuhan punya jalan, Tuhan punya cara, banyak cara memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin.
Kalau kemarin Pak Daniel Panji di tengah resesi, kita akan resepsi, amin. Tapi saudara jangan ngomong resepsi kalau tidak ada roh Tuhan dalam hidupmu. PPN boleh 12%, bersama Tuhan kita akan lihat Tuhan berperkara. Amin. Tapi kuncinya cuma satu saudara. Mari datang dengan kerendahan hati. Mari datang dengan Tuhan aku ini jelek. Tolongi aku Tuhan. Mungkin saudara hari ini tersinggung dengan apa yang saya sampaikan, tidak apa-apa. Yang tersinggung katakan amin. Tersinggunglah saudara. Karena memang firman Tuhan itu menyinggung, juga menyinggung saya. Kalau satu kali saya merasa, oh aku baik-baik, aku merasa udah suci. No, justru kita sedang jauh dari Tuhan. Saya mau beritahu saudara, ketika engkau dalam hadirat Tuhan, engkau dekat dengan Tuhan, engkau akan semakin lihat, engkau akan semakin dikuliti betapa jeleknya saudara dan saya. Amin. Saya mau ajak pagi hari ini, jangan lihat kanan kiri, kita mau datang sama Tuhan. Ke depan saya tahu dunia ini tidak sedang baik-baik saja. Tapi saya percaya, kalau ada roh Tuhan dalam hidupmu, apapun, siapapun engkau, saya percaya Tuhan bisa berperkara dalam hidupmu, amin. Kutuk bisa dirubah jadi berkat, amin. Saya mau ajak pagi hari ini kita berurusan pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Mari taruh tanganmu di dada. Tuhan, pagi hari ini kami datang. Biar kebenaran firman-Mu ini memerdekakan kami Tuhan. Kami tidak mau berlindung Tuhan. Di balik topeng-topeng rohani kami harus menjadi hebat, kami harus menjadi baik. Tapi justru kami datang dengan kami apa adanya Tuhan. Kami manusia yang jelek, banyak kekurangan, kami jahat. Dasar hati kami banyak kejahatan Tuhan. Pagi hari ini kami datang, kami minta tolongi kami Tuhan. Tolongi kami Tuhan. Kalau bukan Engkau yang menolong, tidak ada yang bisa Tuhan. Kami tahu Tuhan manusia itu mengecewakan. Tapi Engkau Tuhan yang tidak pernah mengecewakan dalam hidup kami. Tuhan bahkan Engkau tahu masa lalu kami Tuhan begitu kelam. Banyak kekotoran, banyak kegagalan, banyak Tuhan hal yang jelek dalam hidup kami. Tapi kami sudah mendengar kesaksian. Sangat mudah bagimu membalikan keadaan hidup kami. Tuhan kami tahu firman-Mu tadi berkata itu berlaku buat setiap kami Tuhan, tidak terkecuali. Siapapun kami Tuhan. Mungkin kami orang paling tidak dikenal sekalipun di gereja ini. Mungkin kami orang yang paling duduk di luar, di belakang. Kami orang yang tidak dikenal sekalipun. Kami tahu firman itu berlaku buat kami. Tuhan pagi hari ini kami datang. Kami mengaku. Kami percaya dan mulut kami berkata kami mau Tuhan. Kami mau percaya kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kami mau ambil keputusan, kami percaya kepadamu Tuhan. Dan kami mau ambil komitmen Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Mulai pagi hari ini Tuhan. Kami tahu dunia ini sedang tidak baik-baik. Dan ke depan mungkin tidak tambah baik Tuhan. Tapi kami tahu dan kami sudah melihat Tuhan. Bersama dengan Engkau Tuhan. Kami akan lihat yang ajaib di tengah-tengah hidup kami. Tuhan terima kasih. Buat Engkau roti hidup yang datang ke dunia. Engkau yang mematahkan kutuk itu Tuhan. Engkau yang berpeluh di taman Getsemani. Engkau yang membayar harga yang kami tidak pernah sanggup bayar. Yang kami tidak pernah layak menerima roti kehidupan. Engkau yang datang kepada kami. Engkau yang berikan itu kepada kami. Tuhan terima kasih. Betapa ajaib kasih-Mu. Betapa Engkau Tuhan yang sangat rendah hati. Engkau Tuhan yang sangat mengasihi setiap kami. Biar pagi hari ini Tuhan, setiap kami terima. Kami yang meresponi, Engkau yang melihat Tuhan. Kami terima roti kehidupan. Biar roh Tuhan hidup dalam hidup kami. Kalau roh Tuhan sudah hidup, biar roh Tuhan semakin menguasai daging kami. Dan bukan kami dikuasai daging kami. Kami tahu buat Engkau sangat mudah Tuhan memberkati roti jasmani. Tapi lebih dari roti jasmani, pagi hari ini kami inginkan roti rohani, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Come to my life Lord. Datang dalam hidup kami. Tuhan biar Kau yang meteraikan. Kau yang meteraikan semua yang jemaat-Mu ucapkan, semua yang mereka doakan. Tuhan meteraikan, Kau yang catat Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu banyak kekurangan, banyak keterbatasan.
Tapi aku percaya Tuhan Roh Kudus yang akan terus bekerja, berbicara, melanjutkan, menjelaskan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan, segala keagungan hanya bagi satu nama, Yesus Kristus yang kami cintai. Dan semua yang percaya, semua yang diberkati, sama-sama berkata, amin.